Nah, kemudian yang terakhir ini. Jadi Prof. Murat Sizakza, Profesor Wakaf dari Turki, itu mengatakan begini. Kalau Anda mau meringankan beban pemerintah, maka kembangkan wakaf. Dan ini adalah buktinya. Ya, coba bayangkan kalau misalnya Bu Iva tidak mewakafkan, kan pemerintah harus cari tanah. Beban bagi pemerintah. Tapi ini sudah dilaksanakan sama Bu Iva, which is not government. Ya. Terus kemudian awal-awal didanai dana LKJ, dana zakat itu dari DD. Lagi-lagi dari masyarakat. Ya, itu membuktikan bahwa ketika kita mengembangkan social finance, yaitu zakat dan wakaf, maka pemerintah itu sebenarnya teringankan bebannya. Ya. Nah, itu sudah sangat bagus, tapi akan lebih bagus lagi, ya. Tapi ini jangka panjang ya, saya nggak mengatakan jangka pendek. Akan lebih bagus lagi kalau kemudian ada suatu sources yang demikian kayanya yang mau menyumbang ke sini sehingga kita nggak perlu BPJS. Nah, ini yang berat. Tapi zaman dahulu sejarah-sejarah Turki itu ke pemerintah memang sangat ringan bebannya, itu karena semuanya sudah hobinya itu adalah hobi sedekah. Ya, hobinya itu sedekah. Jadi kalau misalnya kita mungkin kongko-kongko gitu, kita ngeluarin uang, ngobrol ngeluarin uang. Tapi kalau zaman Turki Utsmani itu kita mau keluar bareng itu, ayo, ngapain keluar? Saya mau cari orang miskin untuk saya bantu. Itu sudah habit, itu sudah hobi. Nah, kalau memang kita bisa mencari seperti itu, marwah ya. Misalnya ya, ini adalah suatu rumah sakit yang full, kita nggak perlu dana BPJS, kita full dari suatu perusahaan wakaf ya, seperti Wakaf An-Nur ya, Wakaf An-Nur yang di Johor itu murni dari dividennya, dividen itu diberikan kepada sini itu ya, sehingga marwah Islam itu akan bangga. Dulu kita sempat dibantu BPJS, tapi sekarang sudah ada sources yang lain ini yang cover ini, sehingga alokasi pemerintah untuk BPJS bisa untuk yang lain. Marwah keislaman kita tuh semakin meningkat. Nah, memang ini jangka panjang, tapi rasanya kok perlu kita pikirkan untuk pelan-pelan. Ya paling kalau tidak bisa semua, mungkin ada ini yang bisa menopang, misalnya total BPJS bantu ke sini itu katakan 100%, kita sources tadi itu bantu 10% dulu. Nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi meningkat ini sampai entah itu generasi keberapa setelah kita itu 100% tanpa ada BPJS. Itu akan luar biasa. Oke, itu aja yang mungkin saya bisa ngasih masukan ya. Monggo silakan yang mau nanti komentar dan sebagainya itu. Masya Allah, intinya luar biasa ya. Dan saya yang paling suka dari Prof. Rasdina bahwa Prof. Rasdina ini gaungnya jauh. Jadi wawasannya luas. Jadi selalu memberikan sampel-sampel yang sangat baik. Terkait dengan wakaf profesi, kalau yang disampaikan oleh Prof tadi tentang yang kami sudah lakukan adalah baksos ya, di mana dokter dari sini meluangkan waktu tanpa adjustment dan sebagainya. Yang belum tersingkir tadi kayak profesi yang dari kerja di tempat lain tapi nanti hasilnya disalurkan gitu ya. Nah, kami mungkin untuk yang wakaf yang model yang kedua tadi itu saat ini masih setingkat zakat profesi. Jadi dengan regulasi rumah sakit syariah, maka penerapan nilai-nilai syariah kita masukkan, bahkan dalam penggajian kita terapkan dalam SDM rumah sakit yang penghasilan per bulannya dari sini sesuai dengan nisab, misalkan berjalan Bro. Nah, dari situlah kemudian masuk ke dalam, di sini ada mitra pengelola zakat yang terlisensi dari BPD Wakaf, karena kelas itu harus tercatat gitu. Kami lisensikan ke BPD Wakaf, dari situ kemudian penyalurannya itu sepenuhnya ada di hak kami. Gitu. Nah, itulah keuntungan dari kami adalah penyaluran ada di kami, maka kami akan salurkan sesuai dengan yang kami butuhkan, sesuai dengan kompetensi kami. Kayak tadi ada dokter kita yang butuh operasi lebih banyak. Nah, saya carikan pasien-pasien dari dana MBZ itu. Nah, skillnya semakin bagus, kepuasan pasien bagus, nah, begitu nanti.
Jadi itu untuk skema yang wakaf profesi. Tapi jadi insight baru juga nanti memasukkan untuk MPZ kami, mitra pengelola zakat kami, bahwasanya edukasi terkait adanya wakaf profesi ke yang paling besar penghasilan di rumah sakit ya dokter spesialis ya. Karena itu nanti itu bidikan kami gitu. Itu bidikan kami gitu ya. Nah, yang kedua tadi saya terima kasih Prof ini untuk meningkatkan kemanfaatan kamar-kamar kosan tadi ya. Ya, saya belum terpikir. Memang sempat ada keinginan kita untuk bisa mewacanakan mengedukasi pasien yang masuk ini adalah rumah sakit wakaf. Itu sempat. Tetapi memang dalam manajemen rumah sakit secara konven itu nggak pernah masuk gitu. Begitu. Jadi ibarat kata kami menginvestasikan 1-2 orang dalam manajemen konven, kami bilang itu merugi. Begitu. Tapi kalau dalam konteks rumah sakit wakaf sepertinya kok malah itu bagus, meningkatkan kesadaran gitu ya. Untuk wakaf, untuk kesehatan. Untuk kesehatan, untuk kebersihan. Nah, kami agak sedikit tersadarkan itu setelah kemarin penyelewengan musola lansia yang itu kita buka gitu. Awalnya cuma donasi gitu saja, ya sepi-sepi aja gitu. Tapi setelah musola lansia itu, yang paling banyak sih pas yang di musola tadi itu. Jadi ternyata orang yang sholat itu yang paling bersemangat itu. Di situ tuh paling banyak itu beberapa mungkin sebulan bisa 2 kali diambil gitu ya untuk ininya perolehannya yang nggak penuh gitu ya. Oh, ini berarti artinya orang-orang yang mau mengeluarkan itu yang sadar gitu mungkin untuk kesimpulannya. Jadi ya ini menjadi insight baru ya bagi kami. Juga saya lihat di ini mungkin belum ada instruksi juga untuk mengedukasi itu ya. Tapi mungkin menjadi insight begitu kita bangun edukasi wakaf. Edukasi wakaf. Buat pasien itu supaya tidak bosan. Kalau bosan itu kan auranya negatif ya. Betul. Tunggu lama kok nggak dipanggil-panggil itu kan kemudian aura negatif. Itu kita berusaha kita hilangkan dengan apa? Kita ngajak ngobrol dan lain sebagainya sampai dipanggil masuk ke kamar. Yang perlu saya tanyakan ini Prof yang terkait tadi ya kolaborasi dengan universitas. Iya. Yang kampus Merdeka ini. Iya. Nah, apakah itu hanya di UNER atau di kampus gini? Iya. Jadi prodi ekonomi syariah dan sekitarnya, karena ada keuangan syariah, ada akuntansi syariah, itu mereka pasti belajar dari wakaf, pasti belajar. Itu se-Indonesia ada 700 kampus. 700 perguruan tinggi. 700 program studi. Oh, 700 program. Jadi satu perguruan tinggi ya bisa jadi ada 2 program. Kayak misalnya UIN itu ada program studi ekonomi syariah, ada program studi mazawah, manajemen zakat wakaf. Manajemen zakat wakaf itu studinya 4 tahun, 2 tahun zakat, 2 tahun wakaf. Coba bayangkan, kelontok kan mestinya. Pastilah. Di sini kan ada UIN ya, ada nggak UIN? Ada. Nah, datangin aja UIN. Ini tadi yang Diajak baru Merdeka datang. Belajar, ya kami membutuhkan mahasiswa yang mampu untuk kemudian ini suruh mahasiswa bikin video dulu supaya nanti ditayangkan di sini. Lihat. Gitu. Terkait edukasi wakaf ya. Jadi edukasi wakaf. Menarik. Kami sempat menemukan kesulitan, Prof. Artinya begini, kami ini kan backgroundnya dari manajemen rumah sakit konven ya. Iya. Jadi untuk edukasi wakaf ya sebatas yang kita ketahui. Tapi kalau kita ada inputan dari mahasiswa begini, ini jauh lebih kreatif, lebih variatif. Iya. Jadi Apalagi intinya bagaimana supaya pasien itu keluar setelah mendapatkan fasilitas, dia dapat ilmu juga tentang Iya. kesehatannya ini, tapi ilmu wakafnya Ilmu dan motivasi. Wakaf itu kan bisa diukur dari 3 komponen. Harta itu kan ada 3 komponen. Pertama zatiahnya atau ainiyahnya, yang kedua manfaatnya, yang ketiga timahnya, ada nilai. Nah, itu kan. Dari satu benda itu bisa ada 3 komponen itu kan, ada zatnya, ada manfaatnya, dan ada nilai ekonomisnya berapa. Nah dari ketiga-tiganya itu bisa diwakafkan. Oh iya, jadi dengan itu punya manfaat satu hari bisa sampaikan itu dari manfaat itu yang kita miliki itu bisa jadi wakaf kita. Iya. Nah, itu seperti itu. Gitu kira-kira. Menarik nih Prof. Jadi sebetulnya Prof usulkan itu bisa dimulai dari
membangun ambience dulu, suasananya. suasana. Mungkin pertama, Dok, kalau boleh saya sarankan, mulai ada semacam poster-poster yang sifatnya informasi tentang sejarah wakaf. Terus kemudian siapa penerima manfaat wakaf, apa sih yang bisa diwakafkan. Jadi pengembangan knowledge itu bisa dimulai dengan pamflet-pamflet gitu. Jadi itu dikasih, terus kemudian yang biasanya itu tuh penyakit-penyakit iya, itu dimulai. sejarah wakafnya rumah sakit ini masuk gitu loh, dibikin aja jadi semacam infografis. Jadi aura wakafnya tuh kental Ya, di sini. Terus yang kedua, ini kan udah ada instalasi voice over ya. Mana? Underscore gitu kan. Ini bisa dimanfaatkan untuk misalkan doa pagi itu disisipkan. Kalau di rumah sakit dompet duafa yang lain itu kan ada doa pagi khusus mendoakan para wakif. Nah, jadi pasien-pasien yang dilayani itu diajak untuk berdoa khusus untuk para wakif. Nah, itu kan itu salah satu untuk kepada pasien membangun sebuah awareness gitu ya, kemudian ini rumah sakit wakaf ya. Terus salam-salam petugas penjaga pintu ketika karyawan datang, pasien selamat datang di rumah sakit wakaf Ahmad Wardi. Nah, pakai tambahin wakafnya. Betul. Jadi orang tuh membekas. Betul. Iya, Betul. membekas image-nya itu kan sudah. Iya. Betul. Setuju. Oh, baru kan Aplikasikan. rumah itu ada wakafnya ya. Kan dari kemudian itu kan ada curiosity, ada keingintahuan. Ya. Nah, setiap karyawan di Ahmad Wardi ini harus punya pengetahuan dasar soal apa sih yang dimaksud rumah sakit wakaf Ahmad Wardi. Di situ mereka menjelaskan. Misalkan pada saat pendaftaran admission, Mbak, saya dengar tadi disapa ini rumah sakit wakaf. Emang apa sih Pak rumah sakit wakaf? Nah, itu harus dijelasin. Nah, jadi pembangunan ambience itu kita kepung dengan informasi-informasi yang secara pasif dalam bentuk penempelan pamflet-pamflet itu maupun voice over, berskol ya, voice over tentang wakaf, maupun yang secara aktif kita menjelaskan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu saya pikir bisa dimulai dari itu. Kemudian yang kedua soal wakaf profesi, sebetulnya Dok, saya lagi terpikir bagaimana menggandeng perguruan tinggi yang kebetulan hari ini Prof diamani sebagai pucuk pimpinan. Saya tuh udah pernah ada gagasan untuk wakaf untuk dokter spesialis, jadi membentuk endowment fund untuk biaya studi dokter-dokter spesialis mata misalnya gitu. Jadi orang yang ingin melanjutkan studi spesialis mata kita backup dari dana wakaf uang. Dananya nggak akan habis karena nanti kita barengi dengan program ikatan dinas di objek wakaf rumah sakit wakaf. Misalkan begitu dia mau mengakses dia studi ini, katakanlah mungkin 300 juta, tanda tangan dulu bahwa nanti saya akan berikatan dinas di rumah sakit Ahmad Wardi dengan masa waktu misalkan 5 tahun, saya akan sisihkan penghasilan saya sebulan 10 juta. Kalau saya intip penghasilan dokter spesialis di sini kan untuk sebulan 10 juta nggak berat ya Dok ya. Iya kan? Kecil kan? Artinya kalau misalkan 5 tahun, 60 bulan, ya kan? 60 bulan udah 600 juta, mungkin nggak sampai 10 juta lah kalau gitu kita potongnya. 7 juta, 7 kali 60 bulan itu udah 420 juta. Kalau misalkan dia masuk cuma 300 juta, artinya pokok wakaf sudah bisa kembali selama 5 tahun, ada surplus 120 juta dari cicilan dia. Nah, saya pikir ini win-win solution. Kan kebanyakan dokter-dokter umum mau spesialis kan kendalanya itu Dok. Iya, betul. Nah, bagaimana nanti lewat segmen ini nanti campaign bareng Dompet Duafa sama UNER gitu kan ya. Ayo bangun endowment fund untuk biaya studi dokter spesialis. Keren Bro. Gitu misalkan gitu. Saya nge-screen gitu. Jadi nanti sudah terkumpul 1 miliar aja misalkan udah bisa 3 penerima manfaat itu Dok. Langsung teken kontrak ikatan dinas bahwa nanti saya setelah lulus saya akan berbakti di rumah sakit Ahmad Wardi. SIP-nya dipegang sama kita. Nah gitu, saya salah satu contohnya gitu. Nanti tinggal di payroll-nya kan gampang, tinggal potong. Konsepnya udah dibahas tuh kemarin tuh Mas ya. Nggak digeser aja dari sana ke wakaf. Dan itu kewenangannya dari PT-nya kan menang PT-nya. Yang kedua endowment fund untuk layanan kesehatan. Kalau itu caranya bisa macam-macam. Intinya sama, kita kumpulkan wakaf uang. Nanti buat mereka yang punya penyakit kronis kan boleh dibilang kan, walaupun masih debatable ya, yang penyakit kronis itu kan biasa setiap bulan pasti periksa, ya kan? Nah, jadi mereka itu sebetulnya yang menjadi fixed cost itu cuma iuran BPJS-nya saja loh.
Sementara mereka kita support dari dana wakaf uang ini, kita talangin dulu. Nanti dana wakaf yang sudah digunakan untuk layanan kesehatan mereka setelah 4 bulan kan bisa dari BPJS cair, bisa kembali lagi uangnya. Nah itu bergulir terus dong. Jadi endowment fund untuk layanan mustahik pun hari ini bisa dilakukan karena berbasis dana wakaf pun dana wakaf nggak akan habis. Kedua, misalkan dana itu mau dikumpulin dulu terus kemudian ditempatkan di instrumen keuangan, baru surplusnya nanti digunakan untuk layanan kesehatan, itu bisa juga. Terserah mana yang paling mungkin. Atau dikumpulkan dulu jadi modal operasional, jadi OPEX-nya rumah sakit. Jadi sekarang dana wakaf itu kalau menurut saya buat OPEX bisa-bisa saja, sepanjang bisa dikembalikan gitu kan. Kalau menurut saya itu Prof. Kalau selama ini kan ya karena aspek kehati-hatian biasanya orang menghindari penggunaan dana wakaf untuk keperluan OPEX. Jadi kebanyakan di CAPEX gitu kan. Padahal di OPEX pun bisa. Kalau misalkan perputarannya sudah bisa lewat BPJS, kenapa tidak gitu. Kita tetapin aja pagu untuk 100 mustahil pertama atau waktu pertama kita gunakan, gelontorkan talangan. Nanti begitu udah cair, kita dapat lagi kok. Nanti kita gunakan. Jadi model-model seperti itu masih banyak. Apalagi ya bukannya bersombong hati, insya Allah kan rumah sakit sehat. Jadi diinjek permodalan dari wakaf pun insya Allah masih bisa balik dong. Kecuali memang mungkin kita nggak punya prospek untuk itu. Jadi saya pikir opsi-opsi ini perlu dibahas serius agar jadi tambahan program kita nanti. Yang secara eksternal nanti kita bagaimana meningkatkan loyalitas calon-calon dokter spesialis. Pasti girohnya beda tuh yang kita kasih dia studi kan dok sama yang kita hire dari mana-mana gitu kan. Ini kan boleh dibilang kader nih, dokter kader jadi dokter profesional yang betul-betul transaksional gitu sama kita dok gitu dok. Jadi ini dokter kader nih ada memanfaatkan dana wakaf uang loh gitu. Bahkan mungkin bisa dikader di awal ya, sejak udah lulus dokternya terus mau ambil spesialis yang saya kebayang misalkan lembaga filantropi kayak Dompet Duafa bisa menggandeng UNER misalkan gitu ya, lembaga pendidikan gitu menggagas wakaf untuk dia studi dokter spesialis, pasti bunyi banget. Jadi kita pasti bunyi itu kan. Ngomongnya juga enak, hari ini begitu banyak ya, kalau kita mau sedikit ya nanti dibilang sektarian lagi. Banyak dokter muslim yang ingin memiliki spesialisasi di bidang kedokteran misalnya gitu. Hari ini terkendala dengan biaya yang mari bagian dari gerakan wakaf 10.000 aja misalkan gitu kan, bisa terkumpul nanti bisa salurkan. Ada brand UNER, ada brand DT, masa sih nggak menjual Jawa Timur aja gitu dok, gitu kan? Iya,